Akhirnya Marwa bangkit. Derita batin seorang ibu yang dipisahkan dari darah daging perlahan sembuh sembari terus berjuang untuk memeluk anak-anaknya yang tinggal dengan mantan suami Atta Lariksya. Goresan luka di hati telah sembuh. Bara cinta yang sempat padam akibat perceraian kembali menyala. Pintu hati yang ditutup selama 5 tahun mulai dibuka. Sania jalin asmara dengan seorang pengusaha. Siapa pria yang telah meluluhkan hati Sania? Sayangnya masih berselimut misteri. Kalau misalnya untuk siapanya, aku masih memilih untuk mau nutupin aja, untuk masih private, perjanjiannya gitu. Yang jelas dia bukan dari orang entertainment, pengusaha, dan ya alhamdulillah so far ini udah tahun kelima ya. Jadi aku di sini sekarang udah, maksudnya kayak udahlah, aku mau pasrahin semua sama Tuhan karena aku merasa aku sudah melakukan yang terbaik. Jadi kalau misalnya ditanya sekarang, mungkin karena dia juga bisa bikin aku nyaman, bikin aku tenang, dan dia juga bisa mengerti semua gitu. Sudah lama jalin kedekatan, Sania dan sang pengusaha resmi pacaran akhir tahun 2021 kemarin. Sania membuka lembaran 2022 dengan gandeng kekasih, sementara sang mantan belum terdengar jalin asmara. Terlepas dari itu, Sania belum mau mengenalkan sang kekasih demi menghargai privasi pacarnya yang bukan dari kalangan entertainer. Namun yang pasti, pria itu begitu memahami kisah hidup Sania serta menerimanya dengan tulus. Sebenarnya ditutupin banget enggak, buktinya aku jujur gitu kan, bisa aja aku ngomong enggak gitu, tapi ya satu mungkin karena dia bukan dari orang entertain, jadi aku menghargai privasi dia. Terus yang kedua kayaknya nanti aja deh kalau emang udah mungkin ke tahap yang lebih serius, baru mungkin aku sih sebenarnya kalau pacaran nggak pernah niat main-main sih mas, gitu kan. Tapi kalau untuk serius ke jenjang pernikahan pasti masih ada mungkin ya waktu yang lebih ini aja kali ya, nggak usah buru-buru lah, intinya begitu. Gini, kalau jodoh itu kan dikasih Tuhan ya. Kalau memang beneran dia jodoh aku dan misalkan memang tahun ini mengarah semuanya, ini kan baru bulan Februari nih, ternyata dijalanin semuanya baik-baik aja, ya kenapa enggak? Aku sih terbuka aja. Hati Sania kembali berbunga. Gejolak asmara yang telah lama layu kini kembali mekar. Sania tengah merendah hari-hari bahagia, meski terkadang terluka akibat bara rindu akan kehadiran buah hati. Dan sang kekasih begitu mensupport Sania yang tengah berjuang untuk memeluk buah hati. Romantis, dewasa banget. Dia gentleman banget, karena aku harus mendapat laki tuh yang gentle gitu loh ya, maksudnya kayak hal-hal kecil tuh diperhatiin kayak gitu. Dan sejauh ini tuh dia sangat mendukung aku juga, dia mengerti posisi aku, dia masih paham kalau aku juga masih berjuang untuk anak aku gitu. Jadi itu hal yang bikin aku nyaman sama dia. Sebenarnya nggak ada trauma dengan orang entertain, nggak ada sih gitu, cuma memang kebetulan nyantolnya di situ ya. Dan kayaknya aku nggak pernah, maksudnya aku jarang kan berhubungan dengan orang yang di luar entertain. Jadi sekalinya aku dapat pasangan orang entertain tuh kayak, oh ternyata seru ya, kita tuh dua dunia yang berbeda dan bisa saling menghargai dan menghormati kerjaan masing-masing, tuh seru. Bagaimanapun, Sania tak bisa bohongi perasaan. Meski tersenyum bersama sang kekasih, hatinya sebagai seorang ibu tersayat. Air matanya tumpah ketika rindu akan buah hati terlampau dalam. Betapa menderita Sania. Darah daging yang dikandung hilang kabar, padahal jarak mereka begitu dekat, bukan terpisah pulau. Betapa Sania tak bisa jalin komunikasi dengan anak-anaknya. Gak ada sama sekali mbak. Iya, jadi bener-bener aku tuh nggak tahu kabar anakku tuh kayak gimana. Nah sekarang kalau udah kayak gitu mau gimana kan? Bisa aja cuma pasrah doang. Udah angkat tangan, berdoa aja deh, semoga anakku selalu sehat, selamat, panjang umur. Udah tuh doa aku itu aja. Karena emang nggak ada komunikasi ya. Aku kan paling bisa tuh lewat sekolah. Cuman karena sekarang keadaan masih kayak gini, sekolahnya juga itu yang bikin aku sama sekali nggak ada celah gitu loh, ngerti gak? Gitu. Makanya kalau keadaan membaik, mungkin sekolah udah boleh masuk semua, mungkin aku baru bisa dapat kabar lagi.